Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, perkenalkan nama saya Najmi, mahasiswi program studi pendidikan agama Islam. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai peradaban Islam di masa Khulafaur Rasyidin. Adapun poin-poin yang akan dibahas yaitu peradaban Islam pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua pemerintahan Umar bin Khattab, yang ketiga pemerintahan Utsman bin Affan, dan yang keempat pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Pembahasan awal yaitu pengertian Khulafaur Rasyidin. Sebelum kita memasuki pembahasan inti, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin berasal dari kata khulafa dan ar-rasyidin. Kata khulafa merupakan jamak dari kata khalifah yang berarti pemimpin. Sedangkan ar-rasyidin artinya arif atau bijaksana. Nah, dapat disimpulkan Khulafaur Rasyidin adalah para pemimpin setelah Rasulullah wafat yang memimpin berdasarkan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq lahir pada tahun 568 Masehi atau 55 tahun sebelum Hijriah. Beliau merupakan khalifah pertama dari Al-Khulafaur Rasyidin, sahabat Rasulullah yang terdekat, dan termasuk di antara orang-orang yang pertama masuk Islam. Khalifah Abu Bakar adalah khalifah yang sangat berjasa di awal masa Khulafaur Rasyidin, meski banyak sekali cobaan dan hambatan yang datang. Masa Abu Bakar dimulai dengan munculnya permasalahan tentang siapa pemimpin yang akan memimpin umat Islam pasca wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, masa ini dihadapkan dengan banyaknya masyarakat yang murtad serta enggan membayar zakat kembali, hingga bermunculan orang-orang yang mengaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Tetapi berkat ketegasan Khalifah Abu Bakar serta keteguhan hati para sahabat, permasalahan-permasalahan yang muncul bisa ditangani dan distabilkan kembali. Adapun kemajuan yang telah dicapai pada masa pemerintahan Abu Bakar selama kurang lebih 2 tahun antara lain. Yang pertama, perbaikan sosial atau masyarakat. Yang kedua, perluasan dan pengembangan wilayah Islam. Yang ketiga, pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Yang keempat, sebagai kepala negara dan pemimpin umat Islam. Dan yang kelima, meningkatkan kesejahteraan umat. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir di Mekah pada tahun 583 Masehi, 12 tahun lebih muda dari Rasulullah. Umar juga termasuk keluarga dari keturunan Bani suku Adi. Peranan Umar dalam sejarah Islam masa permulaan merupakan yang paling menonjol karena perluasan wilayahnya, di samping kebijakan-kebijakan politiknya yang lain. Adanya penaklukan besar-besaran pada masa pemerintahan Umar merupakan fakta yang diakui kebenarannya oleh para sejarawan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa jika tidak karena penaklukan-penaklukan yang dilakukan pada masa Umar,
Islam belum tentu bisa berkembang seperti zaman sekarang. Secara garis besar, kemajuan yang diraih di masa Umar bin Khattab adalah 1. Peletak dasar-dasar administrasi negara atau pemerintahan Islam. Kedua, industri dan pertanian mengalami kemajuan yang pesat. Ketiga, kemajuan dalam bidang keilmuan umat Islam. Keempat, ekspansi keluar daerah Islam besar-besaran. Dan kelima, mengadakan Baitul Mal. Utsman bin Affan. Utsman bin Affan lahir pada tahun 576 Masehi di Thaif. Beliau meneruskan sebagian besar garis politik Umar. Beliau melakukan berbagai ekspedisi untuk mendapatkan wilayah-wilayah baru. Perluasan tersebut memunculkan situasi sosial yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Kemajuan yang diraih di masa Utsman yaitu 1. Pembukuan Al-Quran pada akhir 24 Hijriah. Kedua, ekspansi wilayah Islam. Ketiga, perluasan Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Selain itu, Utsman juga membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar dan mengatur pembagian air ke kota-kota. Beliau membangun jalan-jalan, jembatan-jembatan, dan masjid-masjid. Ali bin Abi Thalib. Khalifah keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Ali adalah keponakan dan menantu Rasulullah. Setelah Utsman wafat, masyarakat beramai-ramai membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Ali memerintah hanya 6 tahun dari 35 Hijriah sampai 45 Hijriah. Selama masa pemerintahannya, ia menghadapi berbagai pergolakan. Tidak ada masa sedikit pun dalam pemerintahannya yang dapat dikatakan stabil. Adapun kemajuan yang diraih di masa Ali bin Abi Thalib, yang pertama, memajukan dalam bidang ilmu bahasa. Pada saat itu, penulisan huruf hijaiyah belum dilengkapi dengan tanda baca seperti kasrah, fathah, dhamma, dan syaddah. Sehingga, untuk menghindari kesalahan fatal dalam membaca Al-Quran dan hadis, Khalifah Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abu Aswad Ad-Duali untuk mengembangkan pokok-pokok ilmu nahwu, yaitu ilmu yang mempelajari tata bahasa Arab. Yang kedua, membenahi keuangan negara. Harta pejabat yang diperolehnya dengan cara yang tidak benar disita oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Harta tersebut kemudian disimpan di Baitul Mal dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Dan yang ketiga, mengganti pejabat yang kurang konsisten. Para pejabat yang kurang konsisten dalam bekerja semuanya diperbaiki dan diganti oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi, pejabat-pejabat yang diganti tersebut banyak yang dari keluarga Khalifah Utsman bin Affan. Akibatnya, makin banyak kalangan Bani Umayyah yang tidak menyukai Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dan kemajuan yang keempat yaitu di bidang pembangunan. Pembangunan kota Kufah telah menjadi perhatian khusus bagi Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada awalnya, kota Kufah ini disiapkan untuk pusat pertahanan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Akan tetapi, kota Kufah kemudian berkembang menjadi pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, dan ilmu pengetahuan lainnya.
Dengan demikian berakhirlah video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih pula telah menyempatkan untuk menonton video ini. Semoga apa yang sempat saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, minimal bermanfaat untuk diri kita sendiri. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.